Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabrina Putri dengan NPM 205415120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah inventarisasi flora dan fauna. Di sini saya mengambil tema dari jurnal, yaitu kondisi populasi dan pola penyebaran anggrek area SPP di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan oleh Kurnia Albarkati, Indrianto, dan Yusnita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan, hasil, dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, anggrek adalah tanaman hias anggota Orchidaceae yang merupakan satu suku tumbuhan berbunga yang memiliki anggota atau jenis terbanyak. Jenisnya tersebar luas dari mulai wilayah tropika basah sampai lokasi sirkumpolar, walau sebagian besar ditemukan di wilayah tropis. Anggrek dapat bertahan di dalam area beriklim sedang pada situasi ketersediaan air yang rendah. Anggrek cenderung mempunyai organ-organ yang sukulen yang berdaging dengan kandungan air yang tinggi. Salah satu jenis anggrek yang terdapat di Resort Balik Bukit adalah anggrek area SPP. Bunga dari marga ini cukup menarik dan mudah tumbuh dengan persyaratan lingkungan yang tidak terlalu sulit. Mampu bertahan pada kondisi yang panas, kelembapan tinggi, serta tersebar mulai dari hutan dataran rendah, hutan mangrove, rawa, sampai dengan pegunungan dengan ketinggian tepat mencapai 2.400 mdpl. Yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi populasi dan pola penyebaran anggrek area SPP di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pola populasi dan pola penyebaran anggrek area SPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, Kabupaten Lampung Barat terdapat 10 jenis anggrek area. Populasi dan pola penyebaran anggrek area ini disajikan dalam tabel. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa anggrek jenis Iridiofolia ditemukan paling banyak, yaitu sebesar 22,50 individu per hektar. Diikuti oleh jenis Erecta sebesar 14,72 individu, dan jenis flavescens sebesar 8,33 individu, sedangkan jenis lain yaitu discolar, javanica area junghuna, area musronata, area obliterata, area retusa, area robusta memiliki kerapatan sebesar 1-4 individu. Ini merupakan tabel populasi dan pola penyebaran anggrek area SPP yang ditemukan di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selanjutnya, jenis pohon penompang anggrek area. Anggrek area SPP merupakan anggrek epifit yang berasosiasi dengan pohon sebagai penompang atau tempat tumbuh anggrek tersebut. Jenis-jenis pohon penompang yang merupakan tempat menempel berbagai jenis anggrek area di Resort Balik Bukit dan TNBBS disajikan pada tabel 2. Dari tabel 2, jenis pohon pasang dan geok merupakan jenis pohon penompang yang cocok sebagai inang atau tempat tumbuh anggrek. Hampir semua jenis anggrek ada di dalamnya. Tabel 2 ini merupakan jenis anggrek area dan jenis pohon yang menjadi penompangnya di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, data kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan di kawasan Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Adapun kondisi lingkungan di kawasan Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang meliputi ketinggian tempat, suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas radiasi matahari adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3. Dari tabel 3 tersebut, anggrek area SPP yang ditemukan di lokasi penelitian masuk dalam kriteria sehat dan cocok tumbuh di ketinggian 600-800 mdpl dengan suhu 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan 7-90% dan intensitas radiasi matahari di kisaran 300-1200 lux.
Tabel 3 ini merupakan data kondisi lingkungan tempat tumbuh anggrek area SPP di kawasan Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan yang selanjutnya kondisi kesehatan anggrek area SPP di kawasan Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pada umumnya 80-90% anggrek area SPP ini yang ditemukan di lokasi penelitian dalam kondisi sehat. Namun ada sebagian kecil yaitu 10 dari 20% ditemukan dalam kondisi daun layu, batang daun mengaring atau busuk, dan bunga yang gugur. Kondisi ini ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2 setelah ini. Ini merupakan dua gambar kondisi dari daun anggrek area javanica yang tidak sehat dan kondisi ubi dari area flavescens yang tidak sehat. Selanjutnya, deskripsi anggrek area SPP di kawasan Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang pertama ada area discolor. Anggrek area discolor merupakan anggrek epifit yang tumbuh menjalar. Akar rimpang anggrek tersebut bersifat keras dan kaku. Membentuk ubi semu dengan jarak antara 20-50 cm. Ubi semuanya mengembung di bagian tengah dan meruncing di keduanya. Panjangnya 15 cm, setiap ubi memiliki 4-6 helai daun. Daun tersebut lancet berukuran panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm dan ujungnya terbelah daun. Yang kedua ada area RSK. Anggrek area RSK merupakan anggrek amfipit. Anggrek tersebut memiliki 14-16 helai daun yang tersusun dalam 2 deretan dengan bentuk memanjang. Bunganya kecil dan berumpun, banyak dengan warna yang beragam dari putih, merah muda, hingga keunguan. Ini merupakan dua gambar dari area discolor dan area erecta. Yang ketiga ada area flavescens. Anggrek area flavescens merupakan anggrek epifit yang tumbuh sipondial. Anggrek tersebut memiliki umbi semu berukuran panjang 20 cm dan tebal hingga 2 cm. Daunnya berjumlah 2-4 helai muncul dari ujung umbi semu, berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm. Tetapi anggrek flavescens yang hidup di dataran rendah berukuran lebih kecil. Ini merupakan gambar dari area anggrek area flavescens. Selanjutnya ada area iridifiolia, merupakan anggrek epifit yang tumbuh simpodial, tapi sekaligus mirip dengan anggrek yang tumbuh monopodial. Daunnya berjumlah hingga 14 helai yang tersusun dalam dua deretan berukuran panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Berbunga, anggrek ini muncul di ujung batang dan tumbuh di ketiak daun tersusun dalam bentuk tandan yang terdiri dari 80 sampai 100 kuntum. Ini merupakan gambar dari anggrek area iridifolia. Selanjutnya ada area javanica. Anggrek area javanica memiliki batang yang langsing, di bagian pangkal yang besar, di bagian ujung yang panjang mencapai 20 cm. Daun terbentuk seperti pedang, terdapat di ujung batang, terbentuk melengkung dan agak sempit dengan panjang sekitar 15 cm. Tandan bunga keluar dari ketiak daun atau ujung batang dengan panjang 10 dan setiap tandan mempunyai 20-30 kuntum bunga. Ini merupakan gambar dari anggrek area javanica. Selanjutnya ada area junghuni. Anggrek area junghuni merupakan anggrek amfipit yang tumbuh simpodial. Daunnya berjumlah 2-4 helai dengan bentuk lancet. Anggrek ini memiliki bunga yang merumpun dengan bentuk memanjang pada kelopaknya, tumbuh dari pangkal batang. Gambar 8 ini merupakan gambar dari anggrek junghuni. Yang ke-9 ada area cronata. Merupakan anggrek amfipit, batangnya menggantung, panjangnya mencapai 1 meter, berdaging menggalah dan ujung batangnya pipih. Daun dari anggrek ini berbentuk lancet, lancip, berdagang dan liat. Panjangnya 5,5 sampai 12 cm, lebar di bagian tengahnya 6 sampai 10 mm. Perbunganya tumbuh di lateral atau di samping daun, berukuran pendek, biasanya mendukung 2 bunga daun pelindung bunga berwarna merah. Bunga anggrek ini berukuran relatif besar tetapi tidak membuka penuh pada saat memekar, berwarna putih kekuningan. Pada
pangkal kelopak melebar berbentuk mentum yang ujungnya tumpul panjang 1,2 cm. Gambar 9 ini merupakan gambar dari anggrek Eria mucronata. Dan yang selanjutnya ada Eria obliterata. Anggrek Eria obliterata merupakan anggrek amfipit yang tumbuh merumpun dan memiliki tinggi tanaman mencapai 65 cm. Anggrek ini memiliki daun berbentuk memanjang dengan ujung runcing yang tersusun berselang-seling berhadapan. Panjangnya 20 cm, lebar 1,9 cm, perbungaannya muncul di ujung batang berbentuk tandan. Bunganya berjumlah panjang berukuran kecil dengan diameter 0,7 cm. Pada gambar 10 ini merupakan gambar dari anggrek Eria obliterata. Dan yang selanjutnya ada Eria retusa. Anggrek Eria retusa ini merupakan anggrek amfipit yang tumbuh simpodial. Umbi semuanya berbentuk bulat hingga oval berdiameter 1 sampai 1,5 cm. Rata-rata memiliki 1 hingga 2 daun pada setiap ujung umbinya. Berukuran panjang 5 cm hingga 11 cm dan lebarnya 0,5 sampai 1 cm. Perbungaan anggrek Eria retusa tersusun dalam bentuk tandan. Tumbuh di ujung umbi, tangkai perbungaannya memiliki panjang 1,8 cm, jumlah bunganya sekitar 12 sampai 16 kuntum. Bunga anggrek ini berwarna kuning pucat, kelopak berbentuk trianguler. Pada gambar 11 ini merupakan gambar dari anggrek Eria retusa. Selanjutnya ada Eria robusta. Anggrek Eria robusta merupakan anggrek amfipit yang tumbuh simpodial. Anggrek ini memiliki umbi semu yang tampak jelas, daunnya berjumlah 2 pada setiap umbi, berbentuk pita atau lanset, berukuran runcing, berukuran panjang 40 cm dan lebar 35 cm. Perhiasan bunga berwarna dasar kuning di bagian tepinya dan coklat kemerahan di bagian pangkalnya. Gambar 12 ini merupakan gambar dari jenis anggrek Eria robusta. Pembahasan yang pertama yaitu dari hasil pengamatan pada 90 petak di resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditemukan 10 jenis anggrek Eria dengan keseluruhan jumlah 237 individu yang berasosiasi dengan 18 jenis pohon penompang. Anggrek Eria SPP merupakan anggrek amfipit hidup dengan menempel berasosiasi pada batang pohon. Yang kedua, penyebaran anggrek Eria SPP ini ditemukan di ketinggian 600 sampai 700 mdpl dengan suhu 26 sampai 20 derajat Celcius. Hal ini diduga oleh adanya pengaruh faktor fisiografis, tanah, dan faktor-faktor iklim serta komposisi jenis vegetasinya. Berdasarkan hasil pengamatan, jenis anggrek Eria memiliki tingkat kerapatan tertinggi adalah Eria iridiofilia. Jika dibandingkan jenis anggrek Eria yang lain, hal ini diduga karena kondisi kelembapan yang cukup tinggi dan suhu yang cukup rendah. Selanjutnya, pola penyebaran anggrek Eria SPP di resort Balik Bukit mencakup 3 kategori, yaitu acak, seragam, dan bergerombol. Anggrek yang masuk ke dalam kategori distribusi acak yaitu Eria robusta, anggrek yang masuk ke dalam kategori distribusi seragam yaitu Eria junghuni, sedangkan anggrek yang masuk ke dalam kategori bergerombol yaitu ada Eria discolor, Eria eresca, Eria flavescens, Eria idiviolia, Eria javanica, Eria mucronata, Eria obliterata, dan Eria retusa. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu distribusi acak terjadi apabila kondisi lingkungan seragam. Tidak ada kompetisi yang kuat antara individu, anggota populasi, dan masing-masing individu. Tidak memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri. Distribusi seragam terjadi apabila kondisi lingkungan cukup seragam di seluruh area dan ada kompetensi yang kuat antara individu anggota populasi. Kompetisi yang kuat antara individu anggota populasi akan mendorong terjadinya pembagian yang ruang yang sama. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa populasi anggrek Eria SPP ditemukan sebanyak 10 jenis anggrek. Anggrek jenis Eria iridifolia ditemukan paling banyak sebesar 22,50 individu, diikuti oleh jenis Eria erecta sebesar 14,72 individu dan jenis Eria flavescens sebesar 8,33
8,33 individu, sedangkan jenis lain yaitu Area discolor, Area javanica, Area jonghuni, Area muscronata, Area obliterata, Area retus, dan Area robusta memiliki kerapatan sebesar 1,4 individu. Kondisi kesehatan anggrek 80-90% ditemukan dalam keadaan sehat dan 10-20% ditemukan dalam keadaan tidak sehat. Pola penyebaran pada anggrek Area discolor, Area erecta, Area flavescens, Area idifolia, Area javanica, Area mucronata, Area obliterata, dan Area rotusa masuk ke dalam kategori bergelombol. Sedangkan anggrek Area jonghuni masuk ke dalam kategori seragam dan anggrek Area robusta masuk ke dalam kategori acak. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.